tidak di Permen tapi di SK Kepala Badan Standar Nopo Panjang, BSKAP nih Pak istilahnya, Kepala BSKAP itu nomor 33. Tadinya nomor 3008. Oke, kemudian ada penambahan di capaian pembelajarannya untuk dikti kalau nggak salah, sehingga muncul SK BSKAP yang baru nomor 33. Sebetulnya isinya yang untuk SMP mau yang lama mau yang baru sama, tapi kita tetap gunakan nomor yang baru yaitu nomor 33. Di sana sudah disampaikan CP-nya, terus arahan Bapak tadi, Bapak Ibu diaturi download, ngeprint yang mapelnya masing-masing. Ngapunten di SK-nya itu belum kami pecah-pecah memang, jadi masih SK asli utuh berapa ratus halaman, mungkin itu ada SD, ada SMA, ada SMP, ada SMA, ada SMK, ada dikti juga mungkin. Nah itu nanti di print saja yang bagian SMP dan mapelnya Bapak Ibu. Nah, dikasih cover yang manis tadi. Kalau CP betul Pak? Kalau CP memang dari sana. Kalau CP dari sana. Nah, selanjutnya untuk CP itu seharusnya kita sekolah itu membuat tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Sebetulnya kita diminta membuat itu, tetapi alhamdulillah sepertinya pihak pusat juga telah melaksanakan mungkin workshop atau apa atau pembekalan atau apa yang hasilnya adalah tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ATP. Nah, untuk mapel-mapel yang apa nggih? Saya nggak hafal, tapi ada yang saya tidak temukan ATP-nya. Kadosipun bahasa Jawa kalau nggak salah, itu saya nggak menemukan ATP-nya karena mungkin sekali lagi itu kan muatan lokalnya Jawa Timur. Jadi mungkin belum disiapkan oleh pusat. Jadi Pak Haji nanti untuk ATP-nya mungkin bisa saya cari lewat GP Pak, atau entah gimana nanti kita belum bisa memberikan. Kemudian mungkin ada lagi yang seni dan prakarya, saya lupa. Bu Pastri terutama yang kelas 7 itu saya lupa di foldernya itu jangan coba cek KTP-nya sudah ada atau belum. Kalau belum nanti bisa komunikasi dengan GP. Saya nggak bisa bantu karena saya sudah nggak mendalami itu. Bahkan kalau matematika saya juga nanti rencananya hanya menggunakan dari yang di situ. Hanya ganti nama sekolah dan nama guru mungkin. CP turun menjadi TP dan ATP. Nah selanjutnya dari ATP itu pada tiap-tiap pembelajaran, maka kalau yang sebelumnya kita itu membuat RPP, di IKM ada dua istilah, RPP ada, modul ajar juga ada. Komponen modul ajar itu lebih banyak daripada komponennya RPP. Jadi tidak salah andai kata Bapak Ibu nanti memodifikasi RPP yang K13 kemudian dijadikan RPP IKM, itu sah-sah mawon, tidak ada masalah. Terutama ini mungkin bisa diadaptasi oleh yang ATP-nya belum diberikan oleh pusat, mungkin prakarya, mungkin bahasa Jawa itu mungkin bisa membuat RPP, tidak apa-apa Bu Lastri, dengan modifikasi dari perangkat panjaringan K13. Tapi yang istilah kedua, ada istilah modul ajar, komponennya lebih banyak. Maka mungkin kemarin-kemarin bagi Bapak Ibu yang ikut webinar mungkin juga sempat dengar kalau sudah sekarang itu nggak usah buat RPP, mungkin gitu ya. Ya, tapi buatlah modul ajar. Jadi sama saja. Kalau sudah buat modul ajar nggak usah buat RPP karena komponennya lebih banyak.
Jadi monggo kerso nanti RPP boleh, modul ajar boleh, bagi beberapa mata pelajaran khususnya yang bukan mata lokal dan mungkin yang bukan yang saya bilang bukan mata pelajaran utama gitu, tapi maksudnya yang dipakai di banyak sekolah secara nasional mungkin itu biasanya bukan biasanya tapi sudah disiapkan seperti PAI apa itu, tapi ya monggo dicek karena saya tidak bisa ngecek isinya itu apakah telah lengkap atau belum, saya juga nggak tahu. So, itu yang ada di folder itu sekali lagi saya tekankan bukan downloadan dari PMM, sehingga kalau Bapak Ibu nanti explore PMM platform Merdeka Mengajar dan menemukan yang belum ada di situ, silakan di-download ditambahkan. Karena itu dari sumber lain, bukan sumbernya PMM. Apakah sudah lengkap? Saya tidak tahu. Kalau sesuai atau tidaknya, saya mungkin bisa mengatakan mestinya sesuai. Karena itu juga disusun secara nasional ya mestinya. Dan ATP itu kalau yang CP itu kan per fase, ya ini ada istilah baru fase. Jadi SMP itu namanya fase D, kelas 7, 8, 9 itu fase D. Fase A itu kelas 1, 2 kalau nggak salah. Kelas B, fase B kelas 3, 4. Fase C kelas 5, 6. Fase D kelas 7, 8, 9. Fase E itu kelas 10 saja. Fase F itu kelas 11 dan kelas 12. SMP secara keseluruhan itu fase D. Nah, CP itu produk untuk satu fase. Jadi CP itu dari kelas 1 sampai kelas 3, kelas 7 sampai kelas 9 itu jadi satu dokumen. Makanya CP itu diminta dijadikan TP dan dipecah-pecah per tingkat. Sepertinya dokumen yang sudah saya share di Google Drive itu juga sudah dibuat per tingkat. Terus mungkin tinggal disesuaikan, mestinya sih sudah sesuai, tapi coba disesuaikan lagi antara buku siswa, buku paket, dan ATP-nya. Nah, ada beberapa yang di file folder itu tidak ada buku siswanya, tapi hanya ada buku pegangan guru. Ada juga yang tidak ada buku siswa, tidak ada buku guru. Oke, bahasa Inggris termasuk yang tidak ada buku siswa, tidak ada buku guru. Oke. Termasuk pengadaannya juga bukan dari penerbitnya pemerintah ya. Jadi nanti tidak ada di folder yang tadi saya share Bapak Ibu. Buku siswanya itu pun kalaupun mau di-share ke siswa juga saya pikir tidak masalah. Kan anak-anak juga mungkin di rumah juga sering pegang HP, siapa tahu nanti kepleset mau ngeklik logo game yang kepencet logonya buku siswa, siapa tahu nanti. Jadi nggak jadi ngegame tapi jadinya baca buku, nanti siapa tahu. Itu nanti bisa dan juga mungkin memudahkan Bapak Ibu nanti kalau tersimpan di HP. Misalkan suatu waktu butuh penugasan, bukunya mana di sekolah, mungkin di rumah tinggal dibuka filenya itu, namanya insya Allah bisa. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum ke praktiknya. Pak, terima kasih Pak Agus. Baik, khusus yang Bapak Ibu penganggu kelas 7 ya. Nanti untuk perangkatnya yang terbayang pertama CP. CP itu kan tadi yang apa nih, standar kompetensi inti gitu. Nanti kantor ngeprint dari yang sudah ada di dasar hukum. Di dasar hukum itu juga ada sebetulnya standar yang lain, ada standar kompetensi lulusan, standar proses, standar apa, itu juga
saya masukkan di dasar hukum, tapi untuk yang CP-nya ada di yang nomor 8 kalau nggak salah itu GSK dari Beskap, nomor 33 saja yang dicetak, dan itu pun monggo dicetak yang sesuai mapelnya saja. Itu yang perangkat pertama. Kemudian perangkat kedua tadi Pak Cito mendikan silabus. Nama dulunya silabus, sekarang namanya alur tujuan pembelajaran. Nah, ATP pun itu sudah ada di folder intrakurikuler. Oke. Yang tadi Pak Imam mengatakan yang untuk dicetak Bapak Ibu guru Yang nomor 8. nomor pinter Pak. Nomor 8. Jadi PSKP ini ada 1.800 halaman sih, tapi cukup dicetak yang bagian mapelnya Bapak Ibu saja. BSKP nomor 33. Ditulis nomornya. Nomor 33 Pak. BSKP nomor 33. Di dasar hukum urutan ke-8 Pak. Di folder dasar hukum di urutan ke-8. Oke, tapi bisa dicari dengan file. ya, bisa mungkin file ini. Kalau nggak salah lampiran 2, lampiran 1 itu untuk PAUD, lampiran 2 itu untuk dasar, ada SD, ada Nanti file SMP itu langsung ke SMP. Oke. Cuman dasar pun itu nanti dia juga, kalau CP itu kan ngomongkan semua fase Pak. Jadi ada fase A, fase B itu ada semua. Kita sebenarnya di fase D saja. Nah, CP-nya fase D itu nanti akan lebih dieksplor lagi di ATP, alur tujuan pembelajaran. Tapi ya ini mungkin saran saya kalau mau nyetak yang mapel itu ya semua saja. Jadi fase kan di dalamnya ada fase A, B, C, D, E, F. Dicetak. Ada yang satu mapelnya itu mungkin 8 halaman, ada yang belasan halaman. Karena strukturnya itu ada karakteristik, ada apa baru CP, baru ngomong CP. Diagnostik tadi itu sebagai assessment for learning. Jadi nanti memang guru Pak, memang guru. Memang ini tadi kan arahnya Pak Agus mungkin jagani kalau guru belum bisa melakukan, apakah kalau secara di-handle oleh sekolah dengan diagnostik yang umum tadi kata Pak Agus nih, itu apakah itu dulu bisa kita jalankan? Mungkin nggak. Tapi memang pada prinsipnya memang ya itu tadi Pak. Iya. Tes diagnostik awal tadi itu sebagai salah satunya tujuannya untuk sebagai dasar guru merencanakan pembelajaran ke depan. Nah, mestinya itu mestinya per materi nanti sambil proses nanti ada observasi, ada yang lain-lain, kemudian nanti jadi evaluasi pembelajarannya, kemudian sampai nanti ke tes sumatif. Kalau yang sekarang ini, coba nanti kalau saya salah kalau direvisi Pak Agus, kayaknya lebih condong ke untuk pencatatan prestasi anak, raport itu nanti menggunakan nilai sumatif. Nilai sumatif, nilai sumatif per materi bisa, nilai sumatif per semester juga bisa. Kalau di dinas kemarin kan disampaikan tidak perlu ada PTS dan PAS lagi. Jadi asesmennya itu ada 2, formatif dan sumatif. Nah, formatif itu seperti tes diagnostik. Jadi untuk
mengetahui kemampuan awal siswa. Sebetulnya pembelajaran itu formalnya ya, itu belum bisa dilaksanakan ketika belum dipahami karakteristik awal siswa melalui tes itu. Tes itu yang namanya tes formatif. Tapi apakah dia harus begitu situasinya yang seperti ini? Sambil jalan bisa, sambil jalan. Okay. Kemudian untuk sumatiknya itu penilaian harian, ulangan harian, itu sumatik. Penilaian tengah semester itu juga sumatik. Penilaian akhir tahun kenaikan kelas itu juga sumatik. Namanya nanti asesmen akhir Sumatif tengah semester. ya, iya seperti itu. Iya. Jadi itu tentang penilaiannya. Nah, kemudian untuk laporan hasil belajar nanti ya dari sumatiknya. Iya, dari sumatiknya. Sementara seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Cito. Ngaten Pak Agus. Terus nanti Bapak Ibu guru mapel kelas 7 terutama diharapkan membuat asesmen formatif. Tujuannya untuk mengetahui karakteristik anak dan sekaligus juga nanti untuk bisa sebagai pedoman memutuskan bagaimana cara belajar yang akan dilaksanakan. Dan kemudian sambil proses nanti ada penilaian-penilaian di tiap bab, nanti ada namanya penilaian sumatif harian atau sumatif atau penilaian harian. Harian tengah semester, Oke. akhir semester, kenaikan kelas itu masuk. Nanti ada juga penilaian sumatif tengah semester dan penilaian sumatif akhir semester. Sebentar Pak. Kita sudah bentuk tim pengembangan kurikulum. Nah di situ nanti Pak kita percayakan untuk mendorong dari teman-teman ini kapan kita membuat tes Diagnostik. Iya, diagnostik. Nah nanti ya sayangnya tidak semua dari Bapak Ibu belum mengetahui semuanya tentang apa sih pembagian dari kalau dulu kompetensi di semester 1 ya, atau capaian ya. Tapi kalau melihat dari buku yang ada kita sudah bisa. Tapi baru 4 buku yang ada. Atau mungkin melihat di yang PMM ya. PMM juga bisa. Nah nanti bab apa di semester 1 itu yang perlu kita ambil untuk kita turunkan menjadi soal-soal diagnostik. Nah, dari situ Pak mungkin dari tim pengembang kurikulum. Iya Pak. Tapi juga penting bahwa tes ini nanti kontennya itu tidak hanya memuat tentang istilahnya capaian pembelajaran atau materi Pak. Tapi seperti survei lingkungan, survei karakter itu masuk di situ. Karena yang dianalisis ini tidak hanya tentang kemampuan intelijensinya anak-anak, tapi juga spiritual emosionalnya dan P4 iya, itu yang harus nah memang kita harus merumuskan Pak Imam semacam format soalnya seperti apa ya, harus merujuk pada peraturan dan informasi terbaru kalau itu dilakukan. Dan ini tentu saja saat ini kita tentu fokusnya jangan ke situ dulu, kita fokus ke perangkat ajar yang mau kita pakai ngajar mulai Senin itu ini yang harus kita fokus ke situ dulu Pak. Apa tadi yang modul ajar Pak, setelah capaian pembelajaran ke modul ajar ya saya setuju Pak. Jadi kita fokus ke ini contoh Pak. Ini contoh mawon modul asesmen diagnostik dialog pembelajaran. Ini saya ambil dari dokumennya sekolah penggerak. Tapi ini saya nemunya hanya satu, kelas 7 bahasa Indonesia. Oke, ini. Saya nemu satu lagi matematika tapi kelas 8. Kita nggak bisa pakai karena babnya kita belum di kelas 8. IKM-nya kelas 7. Ini yang kelas 7. tampilkan di kelas aja. Oke, monggo Pak. Jadi tentang soalnya Pak.
soalnya Pak. Oh, Turun lagi Pak. Nggih. Untuk soalnya Nah, kisi-kisi, lagi soal terus kisi-kisi. lagi kisi-kisi. Ini kalau dilihat kisi-kisinya soalnya isir sepertinya nih. Terus nomor lagi. Itu soalnya. Oke. Jadi sepertinya kalau kita lihat di sini yang contoh ini Pak, karena ini dilakukan oleh guru mapel, sepertinya unsurnya diagnosiknya dia ya pembelajaran Pak. Tapi muatan muatannya yang di situ Pak. Muatannya di situ keterampilannya dan itu. nggak bisa jadi. Tapi maksudnya yang namanya kan kita juga belajar Pak. Ya. Maksudnya step by step kita nggak bisa membuat, maksudnya kalau bisa kita nggak langsung minta yang ini. step by step. Ada aja kita melakukan asesmen diagnostik awal aja ini sudah bagus. Mungkin sekolahnya nggak melakukan. Jadi sekurang-kurangnya kalau menurut saya nanti diagnostiknya itu hanya tentang materi semacam tanda kutip persepsi kita pembelajaran dituliskan dalam bentuk soal, kan jadinya kita ada diagnostik awal ya. Kan jenengan pasti kalau ngajar ada persepsi gitu. Kemarin kita sudah belajar ini masih ingat nggak dan seterusnya. Nah itu dituangkan dalam soal, suruh garap anak, kita udah diagnostik gitu. Seminimalnya mau dan menurut saya. Syukur kalau nanti tadi jenengan berhasil menginfus tentang lingkungan, tadi survei lingkungan, survei karakter, bisa gitu lebih bagus menurut saya. Nah, Nanti kita rumuskan Pak. ini mungkin sambil jalan mau Pak kalau yang diagnostik. Memang arahannya guru membuat di awal ini membuat. Syukur kalau kita bisa membuat workshop yang akhirnya hasilnya adalah asesmen diagnostik untuk semua mapel, semua materi itu bagus. Tapi minimal untuk bab pertama ada, saya pikir bagus kalau bisa. Berapa ya? Ini sebetulnya memang betul seperti itu. Ketika dari pembelajaran IKM itu pembelajarannya mengaji kepada pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu metode. Jadi sebenarnya anak itu nggak mungkin sama di dalam kelas itu. Sehingga diberi tes diagnostik maka akan dapat masukan. Hasilnya anak-anak itu bermacam-macam. Nah pembelajaran kepada anak yang bermacam-macam inilah, ini yang namanya pembelajaran diferensiasi. Sehingga nanti pada pengelolaan kelasnya itu bisa dikelompokkan. Ini yang anak yang pandai, ini yang sedang, anak yang dalam mempelajari pelajaran X, sehingga perilakunya diferensiasi, berbeda-beda. Untuk yang pintar saya beri materi ini, yang sedang saya beri materi ini, yang kurang pandai ini saya beri materi ini dan saya intensifkan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk memberikan perlakuan pembelajaran yang inklusi. Inklusi itu anak-anak kan beda-beda ya. Anak yang kecepatannya luar biasa itu ya inklusi. Inklusi itu loh, biasanya kita berpikirnya Spesial, ABK ya. Spesial. Itu orang yang luar biasa itu ABK Pak. ABK. Untuk yang tidak ABK itu yang biasa-biasa saja. Yang kurang lambat di dalam belajar itu juga ABK. Itu ya kita beri perlakuan seperti itu. Jadi tentunya arahnya ke sana nanti lebih jauh ya. Ini hanya tambahan saja. Saya setuju dengan Pak Imam. Kita melaksanakan tes diagnostik di awal untuk beberapa bab atau satu bab itu sudah awal yang baik. Syukur nanti kita mencari format yang efektif, biar carane melaksanakan tes diagnostik secara efektif. Nah ini sambil berjalan saja, saya kira begitu. Tapi paling tidak kita nanti, ayo tim yang itu ada gitu Pak di tim pengembang kurikulum. Yang mengarah ke sana. Sudah.
Atau Pak Agus, mungkin ada tambahan lagi. Awal pelaksanaan IKM ini paling tidak ada semacam kebijakan dari sekolah, gerakan serentak tes formatif, entah di awal semester ini atau nanti sudah materi ke berapa gitu, itu difasilitasi. Kalau tidak nanti juga guru berat kalau melaksanakan, diserahkan otonominya masing-masing. Nanti ada semacam kebijakan gerakan serentak tes formatif, kita melatih, kita belajar bersama. Ada format yang sudah disusun secara klasikal di semua mapel, kemudian diimplementasikan bersama. Harapan saya seperti itu. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya pada otonomi guru mapel. Ada kebijakan dari sekolah, formatif seperti ini, nanti kita implementasikan bersama-sama. Harapan saya gitu Pak. Berarti kalau kita namanya juga belajar tadi, ini saya usul materinya adalah materi dasar SD, mawon. Ya pastinya materi SD. Gak mungkin kita kasih tes materi SMP, nggak mungkin. Betul Pak Gimana sih? Jadi nanti ini akhirnya mau tidak mau kita kembali ke guru mapel Pak Agus. Guru mapel diaturi buat satu dokumen diagnostik tiap mapel. Ada saya. Mungkin untuk tahap awal ini kita belum ke sana dulu. Gimana? Jadi kita klasikal Pak. Ya, Soal klasikal. disediakan sekolah. Kita saja yang